Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Nabila Sofia Syah dengan NIM 220404502055 dari kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dampak globalisasi terhadap perubahan sosial yang terjadi pada lingkungan pendidikan. Nah, video kali ini juga berupa salah satu bentuk dari ujian akhir semester pada mata kuliah Sosial Antropologi Pendidikan. Nah, adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu yang saya hormati Bapak Aswar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosial Antropologi. Nah, di zaman yang semakin mengglobal ini, tentu banyak sekali perubahan yang dirasakan ya, khususnya di bidang teknologi. Tak hanya itu, globalisasi juga membawa banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat semakin terbuka dan maju. Dengan pertukaran nilai dan norma yang ada, globalisasi diibaratkan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Nah, globalisasi tidak hanya membuat masyarakat dunia semakin maju dalam bidang teknologi dan informasi loh, tapi juga membawa berbagai permasalahan sosial atau dampak negatif sebagai generasi milenial. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak pengaruh globalisasi terhadap perubahan sosial pada pendidikan. Nah, sebelumnya apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Nah, globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Karena globalisasi bisa menyebabkan perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi terjadi ketika teknologi modern yang dihasilkan pembangunan menimbulkan efek samping yang bertentangan dengan kemajuan. Jadi, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena perubahan lingkungan atau pertemuan baru di masyarakatnya. Dengan munculnya teknologi baru, peradaban masyarakat mulai berkembang dan perubahan sosial pun dapat terjadi dimulai dari masyarakat yang nomaden, yang memakai alat-alat sederhana buat mencari makanan, lalu lanjut ke masyarakat hortikultural dan pastoral yang pakai hewan untuk mengembangkan sawah. Terus kita masuk ke masyarakat industri mana ya? Dapat kita lihat beberapa fenomena sosiologi yang terjadi di sekitar kita dikarenakan dampak globalisasi, terutama di bidang pendidikan sangat mengalami perubahan sosial yang sangat besar. Nah, bisa kita lihat seperti terupgrade-nya fasilitas sekolah, yang dimana sudah mulai menggunakan teknologi digital dalam melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi digital, para peserta didik dipermudahkan untuk mengakses internet untuk mencari beberapa materi pembelajaran sehingga mempermudahkan untuk belajar di mana saja, kapan saja. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat di era globalisasi ini, perubahan hubungan sosial seperti munculnya sikap individualisme dalam masyarakat, di mana lebih mementingkan diri sendiri, kemudian kurangnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain, dan minimnya interaksi dengan orang lain. Sosialisasi dan pendidikan saling terkait erat dan memiliki pengaruh yang signifikan satu sama lain. Sosialisasi mengacu pada proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan keterampilan sosial dalam masyarakat. Nah, di mana mereka hidup. Nah, pendidikan di sisi lain adalah proses formal di mana pengetahuan, nilai keterampilan, dan sikap diberikan kepada individu melalui pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan fenomena antropologi di sekolah yang menyebabkan perubahan sosial yang terjadi dikarenakan globalisasi, yaitu
lunturnya moral dan budaya pada peserta didik. Nah, bisa kita lihat contoh yang paling besar yaitu dengan bagaimana cara para peserta didik berpakaian yang dimana mereka mengikuti gaya kebarat-baratan dan juga gemar berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing dan gaul. Antropologi dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam segala aspeknya, termasuk budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Pendidikan di sisi lain adalah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada generasi muda. Selanjutnya, fenomena sosioantropologi yang pernah saya temukan di sekolah ataupun kampus. Check this out. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Lembar tentang dasar-dasar ilmu politik. Ingat itu, spasinya 2 cm dari atas, 2 cm dari kiri, 3 cm dari bawah, 4 cm dari sebelah kanan. Jangan senang dulu anak muda, Mas. Samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya Di sini kita perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul persepsi siswa terhadap Mail. Nah itu orangnya, Mail. Ya, ini judulnya sini ada jerapah, jepara. Tulis mi saja, tulis mi didapat. Pelan-pelan kan belum. Aksi tawuran 2 kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam viral di media sosial. Terlihat para pelajar ini Salah satu teori perubahan sosial dalam pendidikan adalah teori konflik sosial, yang dimana teori ini mengemukakan bahwa perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang bertentangan. Dalam konteks pendidikan, teori konflik sosial menyatakan bahwa perubahan dalam sistem pendidikan terjadi sebagai akibat dari pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal akses, kurikulum, dan distribusi kekuasaan di dalam pendidikan. Salah satu tokoh yang terkait dengan teori konflik sosial adalah Karl Marx. Marx melihat pendidikan sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan dominasi sosial. Ia berpendapat bahwa sistem pendidikan dalam masyarakat kapitalis berfungsi untuk menghasilkan pekerja yang patuh
dan taat terhadap aturan kapitalis serta mempertahankan struktur kelas yang ada. Selain Marx, beberapa tokoh lain yang terkait dengan teori perubahan sosial dalam pendidikan seperti William Cockburn dan Gerhard Lansky yang merupakan sosiolog asal Amerika. Nah, mereka berpendapat bahwa perubahan sosial ini muncul karena adanya perubahan teknologi di masyarakat. Nah, jadi perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh tokoh yang terkait dengan teori perubahan sosial dalam pendidikan. Dan terdapat juga banyak tokoh lain yang memiliki pandangan dan teori yang berbeda terkait dengan hubungan antara perubahan sosial dan pendidikan. Nah, jadi sebagai generasi milenial, kita harus lebih bijak dan selektif dalam menghadapi tantangan baru di era globalisasi ini. Baik, itulah penyampaian dari saya, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang terjadi pada video saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.